Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di lain tempat, setelah mengantar anak dan istrinya pulang, Hanaf pamit untuk pergi lagi. Katanya para kolega ingin bertemu dan merayakan ulang tahun perusahaan secara privat. Nadia memberi izin. Ia selalu percaya apapun yang diucapkan oleh sang suami. Dan setelah mendapatkan izin itu, Hanaf segera melaju. Bukan untuk menemui para kolega, melainkan ke rumah adik iparnya, Laura. Hanaf yakin betul malam ini Hanan tidak akan pulang. Karena itulah ia berani untuk datang ke sini. "Pak Hanaf," sapa pelayan yang membukakan pintu untuk Hanaf. "Di mana Hanan?" tanya Hanaf basa-basi. Pelayan itu menjawab bahwa Hanan tidak ada di rumah ini, tapi seperti rumahnya sendiri. Hanaf terus masuk dan menaiki anak tangga, meninggalkan begitu saja pelayan itu di bawah sana. Sampai di lantai 2, ia langsung menuju kamar Laura, langsung membuka saja pintu yang tak terkunci itu. Dilihatnya Laura yang sedang meringkuk tertidur. Ia berdecak kesal saat melihat ponsel Laura tergeletak di atas nakas. Sedari tadi, panggilannya selalu tidak mendapat jawaban. Hanaf mendekat dan memeriksa ponsel itu. Ternyata mati. "Laura, bangunlah," ucap Hanaf mencoba membangunkan. Ia bahkan mengguncang bahu Laura cukup keras. Merasa terganggu, Laura langsung membuka matanya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Hanaf di sana, duduk di tepi ranjang di sisinya. "Mas Hanaf?" sapa Laura. Ia langsung bangkit dan tersenyum sumringah. "Ada apa Mas menemuiku?" tanyanya dengan hati yang menggebu. Mungkinkah Hanaf merindukannya? Pikir Laura yakin. "Harusnya Mas mengajakku ke hotel saja, jangan di sini," ucap Laura lagi, seraya mengelus lengan Hanaf dengan lembut. Mendapati rayuan itu, Hanaf memutar bola matanya malas. Andaikan saja ia tak membutuhkan Laura untuk menyakiti Hanan, sudah sejak lama ia mencampakkan wanita ini. "Iya, aku merindukanmu. Malam ini aku akan membuka jalan untuk anak ini," jawab Hanaf dengan tatapannya yang dalam. Mulut Laura menganga, darahnya mengalir jadi lebih deras. Hanaf duduk di sisi ranjang dan mulai membenahi bajunya, mengancingkan satu persatu kemeja warna hitam itu. Diliriknya sekilas, Laura yang terbaring polos dengan nafas terengah. Baru saja mereka selesai menyatu. Awalnya Hanaf memang tak begitu bernafsu, namun saat melihat tubuh Laura yang berisi, buat fantasinya berkelana. Akhirnya Hanaf pun menikmati penyatuan mereka, merasakan sensasi yang berbeda. "Apa Hanan tidak pernah menyentuhmu?" tanya Hanaf. Mendengar itu, Laura memutar bola matanya malas. Hanaf berdecih. "Kamu tahu kenapa? Karena dia punya simpanan daun muda," ucap Hanaf lagi, lalu menyeringai. Kali ini Laura mendelik. Susah payah ia mencoba duduk. "Apa maksud kamu, Mas? Kata mata-mataku, sekarang dia tidak punya wanita simpanan, hanya sesekali melakukan ONS di klub malam Zaki," jawab Laura yang sudah merasa sedikit kesal. Jujur saja, meskipun ia membenci Hanan, tapi ada sebersit cinta untuk laki-laki yang menjadi suaminya itu. Laura merasa tak terima jika Hanan dimiliki wanita lain. "Dia lebih pintar daripada mata-matamu itu. Simpanannya adalah karyawan di Extra Food," jelas Hanaf lalu terkekeh. Sekilas ia teringat wajah Sena yang terlihat begitu cantik, terlebih kulitnya yang putih bersih membuatnya sulit melupa. Mendengar itu, Laura mengepalkan tangannya kuat, merasa sudah kecolongan.
karyawannya sendiri, gumam Laura dan Hanaf masih mampu mendengar. Ya, kurasa di kantor pun mereka sering melakukannya, di kursi kerja, di atas meja. Jelas Hanaf memprovokasi. Niatnya itu membuahkan hasil. Wajah Laura memerah, menahan amarah. Jangan hanya fokus menghambur-hamburkan uang. Ingat tujuanmu menikah dengan Hanan. Jadi istri satu-satunya, lahirkan anaknya, dan hidupmu akan tercukupi seumur hidup. Terang Hanan, kini ia menatap tajam pada Laura. Hanaf tak ingin sekalipun melihat Hanan bahagia. Selamanya ia akan menjadikan Laura sebagai duri di hidup adiknya itu, hingga Hanan bisa merasakan sakit seperti yang ia rasakan selama ini. Sebelum meninggal, sang ayah mewariskan jabatan CEO pada Hanan, bukan pada Hanaf. Berkat tipu dayanya, Hanaf merubah surat wasiat itu. Hanan selalu menjadi anak emas, sementara ia selalu dianaktirikan. Itulah yang selalu diyakini Hanaf selama ini. Tiap hari kebenciannya menumpuk, tak bisa berkurang. Tanpa menunggu jawaban Laura, Hanaf segera bangkit dan keluar dari dalam kamar itu, meninggalkan Laura yang tergugu. Keesokan harinya, bagi Sena hari berjalan seperti biasa, bahkan makin indah saat ia mengingat kejadian semalam, pertemuannya dengan Maryam dan setelah pulang dari sana. Ucapan Maryam tentang jangan zina menjadi perubahan besar pada hubungan Sena dan Hanan. Bahkan semalam mereka sampai tidur di kamar yang terpisah. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Hanan kesal. Ia sudah berada di dapur dan melihat Sena datang dengan mengulum senyum. "Jangan marah-marah sayang, duduk sana biar aku yang buatkan kopi," jawab Sena masih dengan senyum yang terlihat menyebalkan di mata Hanan. Ia sangat menyesal mempertemukan Sena dengan sang ibu, karena pertemuan itu buat Sena tak ingin lagi tidur bersamanya. Hilang sudah pegangan hidupnya yang terasa empuk selama ini. Hanan tak bisa memaksa, karena kini Sena bukan lagi sugar baby-nya, melainkan sang kekasih. Maka ucapannya sudah seperti perintah. Dengan raut wajah yang ditekuk itu, Hanan menuruti ucapan Sena, duduk di kursi meja makan yang berada di dekat pantry. Selesai membuatkan kopi, Sena kembali ke dapur, membuat roti panggang dan segelas susu hangat untuknya sendiri. Pagi ini ia tidak sempat membuat sarapan, persediaan makanannya di lemari pendingin sudah habis. Selesai dengan roti itu, Sena ikut duduk, memilih duduk tepat di sebelah sang kekasih. "Cemberut terus sih, nanti gantengnya hilang loh," ledek Sena, dan Hanan tetap memasang wajahnya yang dingin. Di sela-sela makannya itu, Sena menanyakan tentang kejadian semalam saat ia menabrak tubuh seorang pria yang diyakininya adalah sang presdir. Hari ini Sena takut untuk masuk kerja. Takut jika presdir itu mengingat wajahnya dan mungkin akan menghukumnya. Tapi Hanan menenangkan. Hanan mengatakan jika pria yang ditabrak Sena semalam bukanlah presdir, melainkan adik presdir yang tidak bekerja di sana. Jadi bisa dipastikan Sena tidak akan bertemu lagi dengan pria itu. Sena yang tidak tahu apa-apa hanya mengangguk, percaya. Selesai sarapan, keduanya memutuskan untuk langsung pergi bekerja. Sampai di depan pintu, Hanan mencekal salah satu tangan Sena hingga gadis ini menghentikan langkahnya dan menoleh. "Ada apa?" tanya Sena heran. Mungkinkah ada yang tertinggal? Pikirnya yakin. "Benar tidak ada cium pagi ini?" tanya Hanan dengan wajah memelas. Sumpah demi apapun ia butuh suntikan vitamin kecupan basah dari sang kekasih. "Kata mamah kan tidak boleh zina sayang."
Sedikit saja, tawar Hanan tanpa menyesap bibir itu. Harinya terasa hambar. Pelan Sena menggelengkan kepalanya. "Nikahi aku dulu," jawab Sena dengan melipat kedua tangannya di depan dada. Hanan terdiam. Itu juga yang ia inginkan, tapi tidak sekarang. "Tunggu sebentar lagi ya, beri aku waktu paling lama selama 2 bulan. Setelah itu aku akan menikahimu," jawab Hanan yakin. Ia menatap kedua netra Sena dalam, menunjukkan kesungguhan hatinya. Sena tersenyum kecil. Mendengar itu, hatinya begitu berbunga-bunga. 2 bulan bukanlah waktu yang lama dan Sena akan menunggu. Pelan Sena mengangguk dan menurunkan tangannya yang terlipat di depan dada. Sena mendekat dan berniat mengecup sekilas pipi Hanan, namun sayang niatnya itu tak tersampaikan karena Hanan menoleh dan langsung meraup bibir sang gadis, menyesapnya dalam, menciumnya dengan kuat seperti yang dilakukannya selama ini. "Nanggung sayang kalau cuma di pipi, sekalian saja di bibir, dosanya sama," ucap Hanan dengan terkekeh, apalagi saat melihat Sena cemberut memegangi bibirnya yang terasa kebas. Selesai dengan ciuman itu, Hanan menarik Sena untuk keluar dari dalam apartemen. Senyum Hanan terus terkembang, tak pernah surut. Setelah keluar pun masih berdiri di depan pintu unit apartemen mereka. Hanan menangkup kedua pipi Sena dan menggigit hidungnya gemas. Tanpa disadari oleh keduanya, Laura menyaksikan itu semua di ujung lorong. Ia mengepalkan tangannya kuat, menatap lekat wajah seorang gadis yang ia yakini usianya masih sangat muda. Sesaat hatinya makin memanas saat mengira wanita itu adalah Airin. "Bukan, dia bukan Airin," gumam Laura yakin.